Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini mata pelajaran PPKN kita akan membahas materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Oleh karenanya silakan untuk dipelajari video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan pada materi ini, yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, anak-anak perlu kita sadari bersama tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa dalam hal keberagaman, Indonesia itu merupakan negara yang sangat multikultur, ya, atau sangat beragam. Tidak hanya terkait dengan suku, agama, ya, terus kemudian bahasa, kebudayaan, dan lain sebagainya, ya. Karena Indonesia juga merupakan negara yang sangat luas, banyak pulaunya, terus kemudian itu terbentang, ya, dari Sabang sampai dengan Merauke, ya. Berdasarkan banyaknya keberagaman tersebut, ya, dari luasnya Indonesia tersebut, maka akan timbul yang dinamakan dengan ancaman, tantangan, ya, hambatan, dan juga gangguan. Oleh karenanya diperlukan bagaimana upaya kita sebagai warga negara Indonesia untuk dapat memiliki strategi yang tentunya hal tersebut dapat digunakan untuk mengatasi, ya, bagaimana ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional tersebut dapat ditanggulangi. Anak-anak, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu ATHG. Ya, ATHG itu merupakan singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Ancaman itu adalah setiap upaya atau kegiatan, ya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara kita. Terus kemudian selain itu juga dapat membahayakan keutuhan wilayah kita dan keselamatan segenap bangsa. Itu dinamakan dengan ancaman. Kemudian tantangan, ya. Tantangan itu adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan, dan itu biasanya berada dalam diri kita. Ketika kita dihadapi dengan bermacam permasalahan sehingga kita tergugah untuk menyelesaikan sebuah tantangan tersebut, ya. Selanjutnya ada hambatan. Hambatan itu adalah usaha yang berasal dari diri kita sendiri juga, yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi usaha yang kita lakukan. Itu hambatan. Kemudian untuk gangguan itu adalah hal atau usaha, ya, yang berasal dari luar tentunya, yang bersifat dan bertujuan untuk melemahkan, ya, serta menghalangi, ya. Itu pengertian dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui apa itu integrasi nasional, ya. Mengapa integrasi nasional itu perlu dijunjung tinggi dan juga perlu diwujudkan, ya, sebagai upaya kita dalam menjaga keberagaman, dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, menurut Howard Brighams, ya, menyatakan bahwa integrasi nasional itu merupakan penyatuan, ya, bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat untuk menjadi suatu keseluruhan, ya, atau yang lebih utuh, ya, memadukan masyarakat-masyarakat kecil tentunya yang banyak menjadi satu bangsa. Ya, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional itu adalah proses penyatuan, ya,
bagaimana dari banyaknya atau keberagaman yang ada di daerah dan kemudian dapat bersatu, ya. Kita sebagai bangsa Indonesia juga mengetahui bahwa kita mempunyai simbol negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya. Walaupun kita berbeda, ya, baik dari latar belakang suku, agama, bahasa, kebudayaan, tapi kita harus bisa saling bersatu, ya, tanpa istilahnya membuat perpecahan dari banyaknya perbedaan itu sendiri. Selanjutnya, kemudian bagaimana ancaman terhadap integrasi nasional itu dapat terbentuk, ya. Karena kita tahu bahwa kita secara geografis, ya, Indonesia itu negara yang sangat luas, ya, posisi serta wilayahnya itu sangat strategis dan juga potensial karena kita banyak sekali sumber daya alam, ya, yang dapat kita manfaatkan, ya. Selain itu dari segi sosial budaya, ya, Indonesia juga bangsa yang sangat majemuk, ya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman dan kebudayaan, ya. Maka posisi Indonesia dalam hal tersebut, ya, dari posisi yang sangat strategis dan majemuk, ya, akan membuat Indonesia itu menjadi rawan akan berbagai macam ancaman tentunya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, ya. Oleh karena itu, integrasi nasional, ya, ancaman integrasi nasional itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ancaman secara militer dan yang kedua adalah ancaman non militer. Bagaimana ancaman tersebut bisa timbul dari banyaknya misalkan pemberontakan, ya, ataupun misalkan ancaman yang berkaitan dengan alat-alat perang ataupun di luar dari hal itu, ya. Selanjutnya, bagaimana bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional tersebut, ya. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, ya, terkait dengan ancaman-ancaman terhadap negara Indonesia, itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada agresi, yang kedua ada pelanggaran wilayah, yang ketiga ada pemberontakan, yang keempat adalah sabotase, yang kelima adalah spionase, yang keenam ada teror bersenjata dan konflik komunal. Agresi misalkan seperti yang kita ketahui, ya, berkaitan dengan penggunaan senjata, ya, pada zaman dahulu misalkan seperti pemberontakan PKI, ya, terus kemudian DITII misalkan, terus pelanggaran wilayah, yaitu juga sama karena wilayah yang ada baik dari laut, udara, ya, daratan itu mempunyai aturan tertentu sehingga kita harus bisa menjaga itu semua dari atas klaim-klaim misalkan negara lain atas wilayah kita. Yang ketiga ada pemberontakan bersenjata, ya, misalkan untuk menguasai suatu tempat, ya, misalkan seperti terorisme dan sebagainya, ya. Terus kemudian itu termasuk dalam teror bersenjata, ya, kalau terorisme. Selanjutnya untuk sabotase, yaitu mengupayakan, ya, mensabotase atau istilahnya menguasai dengan melakukan hal-hal tertentu yang tentunya merugikan, ya. Selanjutnya ada spionase, biasanya ini tindakan untuk istilahnya memata-matai dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada, ya. Dan yang terakhir ada konflik komunal. Ini juga menjadi ancaman karena memang kita sebagai masyarakat dan bangsa yang majemuk, bagaimana caranya supaya kita tidak bisa supaya tidak terjadi perpecahan, misalkan antara satu suku, ya, dengan suku yang lain sehingga dapat menimbulkan perpecahan seperti itu. Selanjutnya, bagaimana dengan ancaman disintegrasi, ya? Kalau integrasi itu adalah upaya untuk memperkokoh, ya. Beda halnya dengan disintegrasi, yaitu upaya kita untuk bisa memecah belah, ya. Apa saja? Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi, ya. Kita tahu bahwa banyak sekali paham-paham ideologi yang berkembang, ya. Misalkan seperti komunis, ya, liberalisme dan lain sebagainya, itu juga dapat mempengaruhi, ya, suatu negara, ya.
Yang kedua ada demografi, ya laju penduduk. Karena laju penduduk misalkan seperti ya kelahiran, kematian dan lain sebagainya ya. Terus kemudian yang ketiga ada penyalahgunaan teknologi ya. Kita sering sekali melihat ada cybercrime, misalkan kejahatan di media sosial. Itu juga menjadi tantangan penting yang harus kita hadapi. Terus kemudian yang keempat ada faktor alam, misalkan terjadi karena memang bencana alam ya, seperti halnya dengan banjir misalkan ya, gempa bumi, longsor ya misalkan dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kelima ada masalah sosial budaya ya, terkait dengan misalnya kemiskinan ya, tingkat pendidikan ya dan lain sebagainya. Dan yang keenam ada politik. Ya, politik juga menjadi salah satu ancaman tentunya terkait dengan bagaimana kekuasaan. Kalau misalkan disalahgunakan, otomatis juga akan berdampak ya, bagaimana misalkan cara perekrutan untuk wakil-wakil rakyat misalkan, ataupun permasalahan-permasalahan yang muncul di bidang politik seperti itu ya. Selanjutnya, terus bagaimana kemudian dengan ancaman globalisasi ya. Globalisasi itu adalah sebuah perubahan ya dalam tatanan global. Artinya dengan kondisi bumi kita yang tentunya sudah tidak mudah lagi ya, banyak sekali perkembangan yang itu akibat dari perubahan zaman atau istilah lain dari perkembangan globalisasi. Tentunya globalisasi juga tidak selalu berdampak baik ya bagi pertumbuhan, bagi suatu bangsa atau negara, tapi juga di sisi lain dapat memberikan dampak yang negatif, dan itu dapat dijadikan sebuah tantangan bagaimana negara tersebut dapat mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan globalisasi. Yang pertama ada ekonomi ya, misalkan tingkat inflasi ya, terus kemudian jual beli ya, tingkat misalkan ekspor impor, terus kemudian persaingan perdagangan, itu juga menjadi dampak. Bagaimana caranya supaya kita untuk bisa mengatasi hal tersebut ya. Yang kedua ada sosial budaya ya. Kita tahu bahwa kita banyak sekali di Indonesia kearifan-kearifan lokal yang seharusnya itu dilestarikan ya. Misalkan bagaimana dulu ya permainan-permainan tradisional itu sering sekali dimainkan oleh anak-anak kecil ya. Tapi dengan pengaruh dari globalisasi, sekarang misalkan hal tersebut berubah. Misalkan digantikan dengan adanya gadget atau handphone ya. Terus kemudian kebudayaan juga berpengaruh ya. Bagaimana misalkan penggunaan pakaian ya, makanan-makanan yang berasal dari barat dan lain sebagainya, itu juga dapat menjadi ancaman ya bagi bangsa kita, terutama masyarakat Indonesia gitu. Anak-anak itu dia penyampaian materi terkait dengan ancaman terhadap integrasi nasional. Perlu kita sadari bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia untuk perlu mengetahui bagaimana upaya kita dalam menjaga integrasi nasional, sehingga berbagai macam bentuk ancaman terhadap integrasi nasional itu dapat kita hadapi dan tentunya dapat kita selesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.